bab 48, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitabnya halaman 177. Baik, kita masuk di dalamnya di halaman kita sekarang sampai di halaman 182 dalam kitabnya. Dan ini ada di dalam bekal Islam bagi teman-teman mungkin itu di bekal Islam, buka bekal Islam, buka bagian penuntut ilmu, itu ada bukunya ini. Ya, di bekal Islam bagian penuntut ilmu, kemudian bagian akidah. Dari situ kitab tauhid yang syarah jilid 3 kalau membuka di bekal Islam. Baik, tentang syukur. Syukur adalah ibadah yang agung. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Al-imanu nisfani." Iman itu kata beliau ada terdiri dua perkara. Nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Separuhnya sabar dan separuhnya lagi adalah syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang penyabar dan banyak banyak bersyukur. Surah Ibrahim ayat 5. Jadi dalam kehidupan ini barang siapa yang bisa bersabar ketika mengalami musibah dan mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya, maka berarti imannya telah sempurna. Dia syukur, sabar dan bersyukur. Bahkan kemarin sempat kita bacakan populer di kalangan para ulama sebuah permasalahan mana yang lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan kaidah, memberikan batasannya. Beliau mengatakan bahwa memilih bahwanya keduanya adalah hamba Allah yang sangat mulia, namun yang lebih bertakwalah yang lebih utama. Ya, semuanya mulia. Mau dia miskin bersabar, kaya bersyukur, mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar dan syukur itu bertingkat-tingkat, sehingga lebih utama di antara keduanya adalah orang yang paling tinggi level sabarnya ataupun tinggi level syukurnya. Sehingga dengannya level ketakwaannya semakin menjadi tinggi. Ya Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Artinya kalau dia orang yang kaya dan bersyukur dan level ketakwaannya tinggi, dia orang yang baik, dia orang yang mulia. Demikian juga jika Allah menguji dia dengan harta yang pas-pasan sedikit, kemudian dia bersabar di dalamnya, maka dia pun tetap meraih kemuliaan di dalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi syukur ini yang kita sedang baca penjelasannya ini, ibadah yang sangat agung dan hanya benar-benar bisa diaplikasikan secara sempurna oleh segelintir hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi perlu dipahami ikhwah, betapa banyak ikhwah itu orang-orang diuji dengan kemiskinan, penyakit maupun ujian lainnya. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala mereka mampu bersabar dan akhirnya Allah taala memasukkannya ke dalam surga. Namun ada juga hamba yang diuji dengan kekayaan namun dia tidak berhasil mensyukurinya sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala it ittala'tu fil jannati." Aku mendatangi surga pada waktu Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj. Fara'aitu dan aku melihat aksara ahlihal fuqara. Aku mayoritas penduduknya adalah orang miskin. Berarti mayoritas tapi tetap banyak juga orang kaya di dalamnya. Tapi mayoritasnya adalah orang miskin.
Jadi para ikhwah azakumullah jami'an, kemiskinan dan kekayaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dipahami, ujian kekayaan itu jauh lebih berat. Jangan pikir bahwa ujian kemiskinan itu berat. Ujian kekayaan juga berat ikhwah. Karena ia dapat dengan mudahnya menjerumuskan seseorang kepada salah satu dosa paling berbahaya. Yang mana dosa iblis membuatnya dicampakkan dari surga. Yaitu kesombongan dan keangkuhan. Selain itu kekayaan membuka lebar celah-celah kemaksiatan. Ya, memuluskan jalur-jalur dosa dan kejahatan di hadapan seorang hamba. Membuat seorang mudah bermaksiat. Jadi jangan berpikir itu juga mudah. Tapi semuanya kaya bersyukur karena dia bertakwa dia baik. Jangan sampai ikhwan mengatakan, wah kayaknya lebih senang ini, bagusnya kaya bersyukur. Iya memang bagus. Mungkin kalau saya pun disuruh milih, mungkin pilih itu juga. Tapi perlu bahwasanya itu nggak gampang ikhwah. Itu celah-celah kemaksiatan, memulurkan jalur-jalur dosa dan kejahatan di hadapan seorang hamba. Iya. Saya nggak tahu apa pernah saya diceritakan sama teman, dicerita aja. Suatu saat saya ke Jakarta Ustadz tugas. Ya saya disediakan hotel yang bagus, saya masuk. Ternyata sudah ada penghuninya satu di dalam. Akhirnya beliau turun. Loh enggak salahkah itu? Kenapa sudah ada satu imro'ah perempuan di situ? Dia bilang, anunya, "Memang Pak, itu sudah satu paket itu." Oh, dan. Suruh keluarkan. Baik, ya, ya seperti itulah. Kita bisa mengambil kita yang laki-laki seperti ini kan yang normal, ya kalau banyak uang tuh kayak pikiran banyak betul. Ini gampang, ini gampang ini. Tapi insya Allah kalau memang dia bertakwa, dia tahu di mana dia belanjakan. Masya Allah, kita lihat ada ikhwah teman-teman kita. Saya tadi sempat bicara dengan beliau, ternyata beliau juga di Tangerang Pak ya. Saya sempat cerita bahwa berapa 2 tahun ini saya dengan Ustadz Fajrin juga sering ikut doro di Tangsel, di BSD, di Wildan 3. Saya cerita bahwa di sana itu ada daurah diikuti oleh sekitar 700 ustadz. Dan setiap selesai sesi terakhir itu dari pihak Wildan 3 memilih 4 ustadz yang belum pernah umroh, itu diumrohkan. Demikian juga dari Maher, dari yang Ustadz Dr. Firanda dengan teman-teman punya juga pilih 3 atau 4 ustadz untuk diumrohkan. Jadi itu suatu daurah yang sangat menarik, dapat ilmu juga, tapi, pemuliaan terhadap ustadz. Siapa yang biayai itu? Orang-orang yang mampu, orang-orang yang mampu. Kemarin sempat jalan-jalan ke Yaumi di Jogja, ya anak di sana, bukan berarti di mahat kita kurang baik, cuma ada beberapa hal anak ya di jauh-jauh aja ke Jogja. Dulu Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, yang mana itu adalah guru kami, beliau cerita waktu cari itu harga tanahnya kalau ndak salah ini sekitar 2 M, dan dia masjidnya itu sekitar 4 M atau lebih. Ya, itu juga pasti orang-orang yang memiliki hal ini adalah orang-orang baik, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berusaha hartanya untuk kebaikan. Jadi tidak selamanya yang kita ceritakan ini bahwa banyak harta bisa menjerumuskan kepada dosa, celah-celahnya. Memang celah-celahnya juga banyak betul. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, malah itu menjadikan sebagai suatu kebaikan. Kemarin sempat doro di Balikpapan, di asrama haji. Doro Akidah Wasitiyah. Ustadz Kaltim Kaltara. Yang biayai satu orang. Seluruh ustadz yang jauh-jauh tiket pesawat bolak-balik ditanggung. Kemudian dikasih buku, uang materi dan sebagainya. Pulang pun dikasih sangu. Satu orang yang tanggung. Masya Allah itu adalah satu kebaikan juga. Satu kebaikan dari kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tapi insya Allah senantiasa Allah akan menolong agama ini dan pasti akan menyiapkan orang-orang yang seperti ini. Yang hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Taib. Para ikhwah azakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu
kita juga sudah membacakan bahwa, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi hingga rasa syukur seseorang bisa dianggap sempurna. Ada minimal ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama pengakuan hati, yakni mengakui dengan tulus bahwa nikmat itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu terwujud dengan 2 hal. Satu, mengenali dan menyadari nikmat. Jika seseorang tidak menyadari sesuatu sebagai sebuah nikmat, bagaimana ia bisa mensyukurinya? Ini yang harus ini. Pertama, kita mengenal dan menyadari nikmat. Jika seorang tidak menyadari sesuatu sebagai nikmat, bagaimana ia bisa mensyukurinya? Tahapan ini saja banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak di antara kita tidak menyadari bahwasanya udara, air, kesehatan, keamanan, stabilitas negeri, seluruh anggota tubuh dan indera, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita sering lupa banyak orang yang harus mengeluarkan biaya tak sedikit hanya untuk bernapas melalui tabung oksigen. Hidup sehari-hari dengan desingan peluru, ledakan bom di rumah mereka sendiri, kehilangan anggota bagian tubuhnya, mati kehausan dan kelaparan, dan yang lainnya. Ini kadang banyak yang tidak menyadari. Bahkan mungkin nikmat keluarga, nikmat istri dan lain sebagainya. Nanti kalau pisah begini kan baru ketahuan. Ya, misalnya ketika kita pisah, mungkin selama ini kita yang pergi untuk jauh. Di suatu saat mungkin keluarga suatu saat pergi. Ya baru kita rasa. Ternyata kalau sendiri di rumah ini juga sangat kurang baik. Ya. Masih mending ada yang mengomel daripada sudah sama sekali tidak ada. Iya betul, saya rasa juga. Iya Pak, baru kalau dulu kan kita yang pergi-pergi, dauro, pergi apa, malas tahu, pergi aja tinggal. Kita ini sudah ditinggal hampir 1 minggu, sepi juga ya di rumah kalau nggak ada ngomel, nggak ada, "Ayo simpan bajunya, ini di mana," sepi. Baru terasa, oh ternyata ini adalah nikmat besar yang tidak bisa kita ini ikhwah juga ya, ikhwah yang ayo baik-baik, baik. Itu adalah titipan amanah yang Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita benar-benar berbuat baik. Baik. Baik, ini yang pertama, mengenal dan menyadari nikmat. Yang kedua, itu dari pengakuan hati ada 2 poin. Maksud saya di pengakuan hati diakui semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu terwujud dengan 2 hal. Pertama, mengenal dan menyadari nikmat. Poin yang kemudian yang bagian kedua, mengenal si pemberi nikmat. Ini sayangnya poin ini sering terlalaikan dalam kehidupan mayoritas kita. Ketika menerima hadiah dari seseorang, berapa banyak dari kita yang benar-benar menyadari bahwa sejatinya hadiah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepadanya lah syukur sejati kita seharusnya terarah. Jika kesadaran ini sudah hilang dari kita, lalu bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang menggerakkan orang-orang untuk berbuat baik kepada kita. Allah yang memberikan nikmat, memudahkan orang-orang sehingga hormat kepada kita, sehingga harta itu sampai kepada kita. Bagaimanapun kita ukir, kita telusuri, saya kan bekerja dan lain sebagainya. Iya, tapi ingat dari awal siapa yang menurunkan hujan sehingga makanan itu turun, sehingga makanan bisa buah-buahan, biji-bijian bisa tumbuh, dipanen sampai di mana, sampai ke dapur kita, ke meja kita. Tapi kalau kita ukur kembali, semuanya kembali kepada asalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ini hasil usaha saya Ustadz, alhamdulillah saya sudah sekolah." Iya, betul. Tapi siapa yang memberikan engkau akal yang pintar, akal yang cerdas? Siapa memberikan engkau mata untuk melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, tempat kerja? Allah. Maka seorang muslim ketika dia mengenal hal ini, bahwa Allah lah pemberi nikmat tersebut, maka dia mengarahkan hatinya, dirinya kepada pemberi nikmat tersebut, yaitu Allah Rabbul Alamin. Penyebab adanya kesyirikan-kesyirikan ketika seorang melakukan sesajen-sesajen, sedekah laut, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengenal dengan baik si pemberi nikmat, yaitu Allah Rabbul Alamin. Seandainya dia tahu bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, jin, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah, ciptaan Allah.
Lautan dengan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurnya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Gunung-gunung yang tinggi dengan pepohonannya dan sumber airnya yang menciptakan Allah Rabbul Alamin. Kenapa ada orang yang meletakkan sesajen-sesajen di situ dengan alasan air sumur ini, sendang ini sangat bermanfaat. Akhirnya dia memberikan sesajen tersebut kepada jin yang ada. Ini adalah kesalahan dalam tidak mengenal pemberi nikmat tersebut dengan baik, tidak mengenal tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab daripada kesyirikan. Di bab syukur ini adalah bab juga yang memang sangat penting karena banyak orang salah di dalam mengenal pemberi nikmat. Ketika salah dalam mengenal pemberi nikmat, maka salahlah dia dalam mengungkapkan nikmat tersebut. Maka Islam datang. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab agar seorang muslim benar-benar mengetahui siapa yang memberi nikmat kepadanya, kemudian dia mengungkapkan syukur tersebut dengan cara yang benar dan kepada zat yang benar untuk diibadahi. Dan itulah Islam. Islam datang untuk mengajarkan bahwa wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Baik, itu yang di poin pertama pengakuan hati ada 2 hal, terwujud dengan 2 hal. Pertama mengenali dan menyadari nikmat, yang kedua mengenal si pemberi nikmat. Kemudian kita masuk dengan bersyukur dengan lisan. Hal ini terwujud dengan 2 hal. Pertama, yaitu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti memperbanyak ucapan alhamdulillah dalam keseharian kita. Basahi lisan kita dengan hamdalah. Dan salah satu wujud pengakuan kita bahwasanya semua karunia yang kita dapatkan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Pak. Iya, alhamdulillah udah selamat dalam perjalanan, alhamdulillah ini karunia alhamdulillah. Sudah berapa putranya? Alhamdulillah sudah ada 2. Alhamdulillah itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ya, banyak memuji Allah taala. Kedua menceritakan nikmat yang didapat atau sering dikenal dengan at-tahadus bin nikmah. Alhamdulillah. Tapi perlu diperhatikan, kata beliau, menceritakan kenikmatan yang dimiliki hanya boleh dilakukan kepada orang yang kita percayai, mereka tidak akan hasad kepada kita tentang nikmat yang kita dapatkan. Jadi tahadus bin nikmah itu, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, surah Ad-Duha ayat 11, itu tetap harus dalam koridor yang berlaku. Bahwa perlu diperhatikan, menceritakan kenikmatan dimiliki hanya boleh dilakukan pada orang-orang yang kita percaya, mereka tidak akan hasad kepada kita tentang nikmat yang kita dapatkan. Di antara hal mengapa kita sering-sering menyebut nikmat Allah agar kita tidak lupa bahwa kita mendapatkan nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa kata beliau? Penting untuk digarisbawahi, menceritakan nikmat di sini bukan menceritakan kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang khusus yang dekat dengan kita, seperti orang tua, saudara dekat, sahabat dekat, semacamnya. Yang kita yakini tidak akan timbul hasad, iri pada diri mereka terhadap kita. Ini aja yang kita ceritakan, tidak semua orang kita ceritakan. Takutnya kalau orang nanti iri, itu sangat berbahaya juga. Adapun menceritakan segala kenikmatan di media sosial, ini kata beliau, jejaring sosial, semacamnya, ini berisiko besar membuat orang hasad kepada kita. Dan tidak kalah pentingnya mengetahui bahwa kita wajib menyeniatkan penyebutan nikmat-nikmat tersebut untuk mengingat bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat senantiasa mensyukurinya. Jangan sampai menyebut kenikmatan dengan niat pamer, menyombongkan diri, dan niat-niat tercela. Jadi itu jangan sampai. Ustadz, pernah yang tanya, Ustadz kok pergi panen ikan apa, terus kasih naik-naik begitu. Begitu kaitannya dengan ini. Gitu, Ustadz kok pergi, kemarin sempat masuk di tambak baru lihat ikan itu, ambil di video, aduh, ikan bandeng. Apa niatnya? Ya, apa niatnya seperti itu. Tapi ya
qadarullah bahwa apa ya niatnya ya, tapi senang aja waktu ini, bahwa iya, tapi niat saya waktu itu saya harus sampaikan itu, niat saya bahwa ternyata ustadz juga ada ini, ustadz aja pekerjaan ada juga sumber lain. Iya, saya mungkin seperti itu, niat saya dulu. Kan ada yang tanya, "Ustadz kok lagi ditambah mertua," bukan tambah saya, tapi lagi ikan bandeng itu. Mungkin niatnya kemarin itu ada yang tanya, aja, niat saya itu jujur bahwa supaya teman-teman juga tahu bahwa itu ada sumber lain. Kalau misalnya, kok misalnya, "Ustadz kok HP istrinya kok bagus-bagus," misalnya, pakai iPhone misalnya. Anak-anak cerita, "Wah, Ustadz kok istrinya tuh iPhone sekian." Saya hanya sekedar ini bahwa istri itu orang tuanya punya penghasilan sendiri yang kadang dia diberikan. Kadang kita seperti itu. Nggak adalah niat untuk yang lain bahwa untuk pamer dan lainnya atau untuk niat pamer menyombongkan diri dan niat-niat tercela. Ya karena memang seperti itulah ada halnya. Makanya tapi di sisi lain memang jangan sering-sering makan atau ini dipoto, takutnya tadi itu ada hasad, ada dengki pada diri seorang, itu sangat berbahaya. Makanya sampai ada kan orang ahli keamanan itu mengatakan, jangan sembarang posting rumah, posting-posting rumah dari depan, dari alamat, dari ruang tamu, ruang kamar sampai ke belakang. Kata ahli keamanan itu akan membuka pintu. Engkau telah membuka rumahmu, membuka keamanan rumahmu sehingga orang tahu, oh rumahnya seperti ini sehingga membuat orang-orang yang berniat jahat akan mudah untuk mengidentifikasi rumah tersebut. Baik. Jadi ini yang paling penting jangan menceritakan nikmat bukan menceritakan semuanya kepada orang, hanya orang-orang khusus dengan dekat dengan kita. Itu yang bersyukur dengan lisan. Banyak memuji Allah, menceritakan nikmat yang didapat, tahadus bin nikmah, kemudian menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan fatal dengan menisbatkan kenikmatan kepada diri kita sendiri atau kepada makhluk yang lainnya. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a mashatu la yaqulanna hadzali. Ini yang poin penting dalam bab ini dalam surah Fussilat ayat 50, jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, dia berkata, "Ini adalah hakku." Jangan sampai kita mengucapkan seperti ucapan Korun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Ini yang ketiga. Isbatkan hati-hati lisan kita terjatuh dalam kesalahan fatal. Ya, hati-hati. Kemudian berikutnya bersyukur dengan anggota tubuh. Ini bersyukur dengan anggota tubuh. Setelah yang kedua bersyukur dengan lisan dan itu terwujud dengan tiga hal, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, menceritakan nikmat yang didapat tapi tidak kepada setiap orang. Kemudian yang ketiga menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh ini ada juga tiga hal di dalamnya. Yang pertama, menampakkan nikmat tersebut pada perkataan ataupun penampilan lahir. Pada perkataan atau penampilan lahir. Dikisahkan di sini beliau menyebutkan hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa seorang sahabat pernah mendatangi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaian lusuh. Ya pakaiannya yang lusuh, pakaiannya yang tidak terlalu diurus dengan baik. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyainya tentang kondisi ekonominya. Maka sahabat tersebut menjawab bahwa ia memiliki harta yang cukup banyak. Ditanya, "Fulan, seperti itulah maksudnya bahwa kenapa Anda berpakaian lusuh seperti ini? Apakah engkau memiliki harta? Bagaimana kondisi ekonomimu?" Sahabat itu menjawab, ia memiliki harta yang cukup banyak berupa unta, kambing, kuda, dan beberapa budak. Mengetahui hal tersebut, baginda Rasul SAW bersabda,
Fa idza ataakallahu malan falyur asaru nikmatillahi 'alaika. Jika Allah Ta'ala telah mengaruniai harta kepadamu, maka hendaklah bekas-bekas karunia harta tersebut tampak pada penampilanmu. Artinya, jika seseorang mampu, maka berpakaianlah yang bagus. Kalau mampu, berkendaraanlah yang bagus dan seterusnya. Kemudian beliau memberikan catatan kaki di sini, berkata Imam Asy-Syaukani, jadi seorang kaya yang memakai pakaian orang-orang fakir berarti telah menyerupai mereka dan memberikan kesan kepada orang yang melihatnya bahwa dirinya termasuk kalangan fakir. Perbuatan semacam ini malah bisa jadi termasuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ketahuilah bahwa zuhud dan tawadu itu bukan dengan senantiasa menggunakan pakaian orang-orang fakir miskin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan untuk hamba-hambanya segala sesuatu yang baik-baik. Pakaian bagus itu tidaklah diciptakan melainkan untuk digunakan. Maka boleh ia kenakan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini kata beliau menukil ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Namun perlu diperhatikan bahwa bagus bukan berarti berlebihan. Beliau setelah mengucapkan bahwa jika seorang memang mampu berpakaianlah yang bagus, berkendaraan yang bagus dan seterusnya. Namun tetap beliau memberikan batasan, namun perlu diperhatikan bagus bukan berarti berlebihan, bukan glamor, super mahal atau berlebihan lainnya yang justru menjerumuskan kepada dosa mubazir dan kesombongan. Cukup tampakkan bekas-bekas karena tersebut dengan memakai hal yang bagus dan pantas, enak dipandang, nyaman dipakai, tanpa harus berlebihan. Tapi kalau memang ada Pak, pakailah. Pakailah hal-hal yang pantas sehingga orang melihat kita, oh iya, orang senang dekat dengan kita karena memang dia berpakaian yang baik dan rapi. Jadi, bukankah Rasul SAW dikenal bahwa beliau orang yang berpakaian rapi dan bersih? Bukankah kalau setiap hari Jumat beliau memakai pakaian sampai-sampai sahabat kagum terhadap beliau karena bersihnya pakaiannya, harumnya tubuh beliau. Maka kita seorang muslim salafiyun ya seperti ini lekannya. Kalau memang ada, kalau memang ada. Kalau ada, kalau tidak ada ya kita bersabar terhadap hal tersebut. Baik, di antara cara untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan yang ini yang terpenting, selalu berusaha untuk tidak mengeluhkan kehidupan kepada makhluk. Kehidupan Setiap kali tanya tentang ekonomi, usahakan selalu menjawab, "Alhamdulillah, kami senantiasa berada dalam kenikmatan dari Allah." Apalagi kepada orang lain, kalau mungkin kepada bapak, kepada mama, pada kakak yang kita tahu kakak kita sayang kepada kita, Bagaimana kondisimu?" Mungkin alhamdulillah dalam kebaikan, cuma Kak ada sedikit ini, ada kekurangan." Karena kita tahu kakak kita pasti sayang sama kita. Orang tua kita sayang kepada kita, kepada teman juga jangan kalau memang kita tahu juga biasa-biasa saja, jangan suka mengeluhkan hal tersebut. Jawablah, "Alhamdulillah kami senantiasa berada dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala." Walaupun kita tahu dalam ukhuwah, hak-hak persaudaraan, hendaknya seseorang itu mengetahui kondisi temannya sampai dia diminta. Tapi kalau dia tahu dari cerita-cerita, ternyata Ustadz teman kita itu lagi kesusahan tapi dia tidak mau cerita. Itulah kewajiban kita, walaupun teman kita tidak meminta, tapi alangkah baiknya ada ikhwah untuk membantu temannya. Itulah ukhuwah. Persaudaraan itu bukan hanya ketika kita makan-makan, bisa ketawa-ketawa, tapi persaudaraan ada. Ketika teman butuh baru kita ada di dalamnya. Kita hadir untuk membantu. Disitulah letaknya daripada persaudaraan sejatinya. Bahkan mungkin melalui momen ini para ikhwah, saya dengar berita itu di NTT, di Nageo misalnya yang terkena gempa di sini, tidak tahu banyak juga muslim di sana. Saya baca tadi di berita sekitar 15.000 15 ribuan saudara muslim kita sekarang ada di pengungsian juga. Nah, kenapa? Kalau memang kita tahu ada ikhwah di sana yang terpercaya di NTT atau dan sebagainya bisa membantukan, salurkan ikhwah kita di NTB, ayo kita sedikit. Walaupun beberapa, sedikit kali banyak kan lumayan. Dan ini pernah saya sampaikan, sering saya sampaikan dulu sini, ketika dulu Pak kita ini ya, ingat waktu Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah untuk bantuan di Gaza waktu itu ya, tahun 2015-an.
Saya sempat nyeletuk, "Ustaz, kalau kita diterakan ini sedikit aja Ustaz, kan bukankah Saudi sudah bantu miliaran, kalau kita hanya 1 juta, 2 juta, apalah artinya?" Tapi apa kata beliau, ucapan yang sangat, mengetuk hati nurani. Tidakkah engkau juga mau bahwa namamu terdaftar di sana? Ada dalam catatan malaikat bahwa engkau ikut serta di dalam kebaikan tersebut. Makanya kemarin sempat Pak, terkumpul 10 kalau tidak salah itu Pak ya, waktu zaman itu. Yayasan, ada Pak Abdul Muin dan teman-teman semualah mengumpulkan ada sekitar 10 jutaan waktu itu Pak ya. Padahal kita tidak sangka-sangka Pak, di manalah, tapi masing-masing ada rezekinya. Kita mungkin lagi membangun sini, kita lagi susah, tapi bangunan kan bisa ditunda walaupun tidak dibangun tidak apa-apa. Tapi kalau teman kita lagi kesusahan, kita tahu jangan sampai hanya gara-gara kekurangan makan dan sebagainya datang orang lain mengajak mereka untuk ayo pindah dan lain sebagainya, kita baru mengamuk. Tapi mana wujud nyata kita? Di mana kita ketika mereka butuh makan? Wahai hamba Allah, hambaku sakit kamu di mana? Hambaku butuh makan engkau di mana? Baik, mungkin melalui momen ini, ayo teman-teman, siapa yang ini yayasan kita tahu sudah terpercaya sejak dulu, kita kalau memang ada teman yang di NTB sana, ada Ustaz Renol, Dr. Renol Bahren misalnya yang kita percaya atau siapa yang ada di sana untuk menyampaikan. Karena banyak saudara kita juga di sana. Walaupun bahkan sesama bukan sesama muslim pun bahwa kita adalah bahwa sebangsa juga hak kita untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Butuh orang-orang di sana. Rumah hancur itu sangat terasa. Kita tidak ada sumber air, rumah hancur itu butuh pertolongan. Ayo kita, sedikit demi sedikit kita turut serta dalam kebaikan tersebut. Baik, insya Allah mudahan nanti bisa digerakkan Pak untuk hal tersebut. Baik. Alhamdulillah kami senantiasa berada dalam kenikmatan. Ucapan lain yang semakna, jangan sebaliknya. Setiap kali bertemu orang selalu mengeluhkan perekonomiannya. Padahal nyata nikmat Allah masih terus ia rasakan. Jangan setiap ketemu orang mengeluh, mengeluh. Tapi ini ada, saya pernah ungkapkan juga di sini, tapi ini hanya bukan dari Al-Quran atau hadis, ini hanya ungkapan orang-orang mengatakan, jangan sering mengeluhkan ekonomi kita kepada orang. Jika kita banyak, kita kalau hartamu kamu suka cerita tentang banyak hartamu, orang akan hasad kepadamu. Tapi kalau kamu cerita bahwa sedikit hartamu, orang akan remehkan engkau. Tapi ini hanya bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, tapi itu hanya sekedar perkataan bahwa jangan suka ceritakan. Kedua, menggunakan nikmat tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Gunakan karunia yang diberikan untuk berbuat ketaatan, serta mencegah kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman tentang beramal soleh. I'malu ala Dawuda syukron wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ucapan syukur tanpa disertai dengan pembuktian berupa amal soleh, omong kosong belaka. Ini kata beliau, omong kosong itu. Kalau ada orang bersyukur tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh. Orang yang benar-benar bersyukur pasti akan menggunakan kenikmatan itu untuk beramal soleh demi mendekatkan dirinya kepada Allah Ar-Razzaq. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Nikmat harta, nikmat badan yang sehat, nikmat wajah yang rupawan, nikmat kekuatan yang sangat besar. Tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Perhatikan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Sulaikha yang menggodanya untuk berzina. Apa katanya? Ma'azallah, inna rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku, Allah telah memperlakukan aku dengan baik. Nabi Yusuf alaihissalam seakan-akan mengatakan, apakah aku pantas bermaksiat dengan berzina? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberiku begitu banyak kenikmatan. Jadi ini teladan berharga dari Nabi Yusuf alaihissalam, kata beliau, setiap kali terbetik niatan bermaksiat, hendaknya hadirkan ingatan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan jiwa kita bahwa Allah lah yang telah memberi kesehatan, memberi harta, segala ada yang pada diri kita, dan selama-lamanya pantaskah kita malah bermaksiat kepadanya. Lihat sebagian manusia dengan berbagai cacat dan kekurangannya
masih terus berusaha taat kepada Allah dengan sholat ke masjid. Maka pantaslah kita yang sehat walafiat, malah bermalas-malasan. Lebih parah lagi, malah menggunakan kesehatan dan kesempurnaan tubuh kita untuk bermaksiat. Mungkin kita juga sudah pernah dengar cerita yang video-video yang beredar tentang bagaimana Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ketika beliau di Madinah melihat seorang dari Indonesia, mungkin dia tahu dari luar kita, tapi berdiri untuk sholat, tapi tahu bahwa dia berdiri itu menggunakan satu kaki. Ketika dia sholat lama, dia perhatikan bukan masalah lamanya, tapi ternyata sholat itu dengan satu kaki. Di situ maksudnya karena satu kakinya ndak ada. Maka dia mengatakan inilah bentuk kesabaran. Masya Allah orang dengan satu kaki saja bisa berdiri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini sehat. Kalau untuk lari 10 kilo kuat. Untuk olahraga sampai pun harus sampai apa, jatuh bangun berapa set dan berapa set misalnya, itu bagus juga. Dan memang harus olahraga, kan olahraga menguatkan badan. Tapi gunakanlah bahwa olahraga itu bagaimana juga kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang hobi main bulu tangkis alhamdulillah itu bagus, hobi main, futsal itu bagus. Mudahan dengan semakin kuat olahraga, semakin kuat juga kita alhamdulillah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat, ruku' dan sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Baik, alhamdulillah ini yang kita sampaikan pada malam hari ini dari kesimpulan yang ada bahwasanya syukur adalah ibadah yang sangat agung dan dia termasuk daripada salah satu dari sempurnanya iman seseorang yang separuhnya sabar, separuhnya syukur. Kemudian syukur bisa dianggap sempurna apabila ada pengakuan hati. Yang pengakuan hati ini mencangkup dalamnya mengenali dan menyadari nikmat. Yang kedua mengenal siapa yang memberikan nikmat. Kemudian bersyukur dengan lisan terwujud dengan tiga hal. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menceritakan nikmat yang didapat kepada orang yang memang kita yakini dia tidak akan iri kepada kita. Dan ketiga menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kemudian bersyukur dengan anggota badan. Ini diperhatikan dengan dua hal, menampakkan nikmat tersebut pada perkataan maupun penampilan lahir. Kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting dari pembahasan tentang syukur yang ada dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan yang kita diharapkan untuk bersyukur di dalamnya. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.